Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi dengan saya di Hikmah Official 88. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 9 Kayaknya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa untuk baca bismillah terlebih dahulu ya, supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan masuk ke subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini ada pelajaran IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah pelajaran IPA. Nah, di pelajaran IPA ini membahas tentang air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air yaitu pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah anak-anak, berikut adalah skema proses pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah pertama-tama itu adalah anak-anak, aliran air dari waduk digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah ini air-air dari sini, nah digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Nah kincir atau turbin itu adalah yang ini. Nah kemudian kincir atau turbin ini adalah akan dihubungkan dengan apa? Dengan generator. Generator itu yang ini. Kemudian dari sini akan menghasilkan sebuah listrik. Selanjutnya yang kedua adalah saluran transmisi. Saluran transmisi itu adalah yang ini. Ini adalah saluran transmisi anak-anak. Saluran transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dialirkan, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Nah, jadi dari transformator ini diatur sehingga transformasinya itu adalah step down sebelum dialirkan ke masyarakat. Setelah itu, nah listrik-listrik tersebut didistribusikan, ya didistribusikan ke masyarakat. Setelah didistribusikan, maka aliran listrik dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah-rumah penduduk. Nah anak-anak, itu dia pembahasan tentang pelajaran IPA sekilas ya, semoga kalian paham. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pelajaran IPS. Di pelajaran IPS ini membahas tentang manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, terdapat 3 komponen penting dalam lingkungan, yaitu komponen fisik atau abiotik, dan juga komponen hayati atau biotik, dan komponen budaya. Komponen fisik adalah komponen yang terdiri atas makhluk tak hidup. Komponen fisik yang terdapat dalam lingkungan hidup terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Adapun komponen hayati atau biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Lingkungan hidup terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, maupun manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah komponen budaya. Komponen budaya adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial, seperti bangunan, baju, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua,
Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan tentang pelajaran IPS tentang manusia dan juga lingkungan. Yang selanjutnya, anak-anak, kita akan ke pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi melalui wawancara. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu untuk memperoleh informasi yaitu lewat wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan wawancara yaitu yang pertama, menyusun daftar pertanyaan, yang kedua, menentukan narasumber, yang ketiga, melaksanakan wawancara, yang keempat, menuliskan poin-poin penting dari jawaban yang diberikan, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, itu anak-anak sekilas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah jawablah soal-soal di bawah ini ya. Kalian kerjakan soal-soal di bawah ini, kemudian setelah dikerjakan kirimkan foto tugasnya ke guru kalian. Yang pertama adalah jelaskan langkah-langkah dalam menggali informasi. Yang kedua, tuliskan 5 peralatan rumah tangga yang menggunakan peralatan listrik. Yang ketiga, apa saja fungsi air bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah sebutkan 3 fungsi lingkungan bagi kehidupan. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah nonton video ini ya. Jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.